Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda, shadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza zuldahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ashabal fadhil, para alim ulama yang kita taati fatwa serta nasihat-nasihatnya beliau yang terhormat dan kita hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus, beliau Bapak Dr. Andes Haji Sugiharto MAP, beserta semua Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, semua Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Kudus, rohimana wa iyyakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Niki nyuwun sewu ingkang ngeson, ekolipun telasaken mawon niki Pak. Gangsen ekole telasaken mawon. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, di pagi menjelang siang yang sangat teduh. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Alhamdulillah. Ini dalam acara halal bihalal keluarga besar dari guru dan staf SMA Negeri 1 Kudus. Alhamdulillah. Bapak Ibu, niki mangke kula matur, wong niki pun meh dhuwur, kula matur mboten badhe dangu-dangu. Cocok sedaya nggih? Nggih. Yakinlah saderengipun asyar pun rampung. Bapak Ibu ingkang minulya, halal bihalal niku istilah Indonesia ngagem bahasa Arab. Istilah Indonesia memakai logat Arab. Panjenengan padosi teng kamus Arab napa kemawon, halal bihalal niku mboten wonten. Pontah kamus Arab sing pandel naminipun Munjid, napa Al-Munawir, napa Al-Kamil, Al-Muyassar, ngantos al sanesipun mriki wonten al-napa? Al-Qur'an. Boten wonten. Nek ingkang dipun kersakaken saling menghalalkan, mestinipun dadosipun istihlal. Ning niki dadosipun halal bihalal. Dos pundi ceriosipun? Pekaten. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, berarti 1948. Pasca kemerdekaan, keadaan negara belum stabil, Bapak Ibu. Banyak pembesar negara yang mulai tidak fokus lagi pada tujuan utama kemerdekaan, mulai berubah arah dan keinginan. Ketika sebelum kemerdekaan hanya satu kata, rebut kemerdekaan, merdeka atau mati. Begitu setelah merdeka, pikiran berubah. Banyak yang mencari muka, mencari pengaruh, mencari keinginan untuk naik. Akhirnya simbol saling gasak, saling gesek, dan saling gosok. Kurang nyaman, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Presiden Soekarno saat itu kurang nyaman, meminta fatwa Kiai Sepuh dari Tambak Beras Jombang Jawa Timur, Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Niku lho Pak ingkang aran niku, ya lal waton ya lal waton ya lal waton
Hubul waton minal iman, cinta tanah air dan bagian dari iman. Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, ditimbali ke istana negara. Mbah Yai, ini keadaan pasca kemerdekaan, para pembesar negara ini keadaannya sudah kurang nyaman lagi. Saya ingin semoga semuanya nanti bisa rukun bersatu kembali. Gimana caranya Mbah Yai? Pak Presiden supaya bisa rukun kembali harus diadakan forum silaturahim. Forum silaturahim. Nah, kapan itu Mbah Yai? Karena ini baru pertengahan Ramadan, nanti saja setelah Idul Fitri. Nah, lalu pakai istilah apa Mbak Yai? Sudah pakai saja istilah forum silaturahim. Kelihatannya Pak Presiden kurang berkenan Bapak Ibu. Mbak Yai, saya silaturahim itu sudah biasa. Saya ingin sesuatu istilah yang lain. Oke, Pak Presiden. Orang menjelekkan orang lain itu dosa, haram. Yang satunya nggak terima dibalas dengan menjelekkan, itu juga dosa, haram. Haram dibalas dengan haram. Loh, mencari pengaruh akhirnya merendahkan yang lain, haram. Tindakan nggak terima, menghina yang merendahkan, haram. Haram dibalas dengan haram. Nah, yang tadinya haram dengan haram, bagaimana supaya menjadi halal dengan halal? Gimana Mbak Yai? Sudah bikin saja istilah halal bi halal. Bapak Ibu nyuruh sedikit istilah Indonesia nih, halal bi halal. Berarti logat Arab itu mboten wonten. Berarti halal bi halal. Hal yang tadinya haram dengan haram sekarang halal dengan halal. Maka namanya apa? Halal bi halal. Nah, itu terjadi setelah Idul Fitri mulai 1948 berlaku sampai sekarang. Setelah Idul Fitri ada istilah tradisi baik halal bi halal. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, halal bi halal itu adalah cara untuk bagaimana menghapus dosa dan dosa kesalahan di antara sesama manusia. Dosa ada dua. Pertama, ad-dambu ala wajhaini. Ada dua. Pertama, fima bainaka wa bainallah. Dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, Bapak Ibu ingkang rawuh niki do kagungan dosa mboten? Ya, kagungan. Kedhi napa kata? Kathah niku kinten-kinten pinten kol. Oh, kol-kol. Bapak Ibu berdoa kepada Allah semoga barokah Ramadan kemarin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sabda Rasul, man shoma Ramadana, sekalipun riwayat, man qoma Ramadana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemarin Ramadan siang sedaya nggih. Man qoma Ramadana, siapa yang beribadah di malamnya Ramadan. Kemarin Ramadan kulino melek dalu nggih. Napa melaipun? Perayaan. Udah sae. Alhamdulillah. Kita sing dalu gak HP-nan gitu. Siapa yang ibadah di malamnya Ramadan, imanan, dasarnya iman, yakin betul kepada Allah. Sebentar, kalau tadi pun rampung. Bapak Ibu, siapa yang berpuasa ibadah malam di bulan Ramadan, imanan dasarnya iman, wahtisaban dan hanya mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mugi-mugi dipun ngapunten sedaya Bapak Ibu nggih. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ngeten nggih. Dosa niku pertama, dosa itu menghalang-halangi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih mendekat kepada kita. Kita lebih dekat lagi, Allah lebih dekat lagi. Ketika Allah dekat dengan kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika saya Allah mendekat hambaku, maka lebih dekat daripada otot lehernya. Lebih dekat daripada otot lehernya. Nah, kita yang sudah dekat itu kadang jadi jauh kepada Allah, terhalang yang namanya dosa. Nah, semakin banyak dosa kita, semakin jauh dengan Allah. Orang itu ketika jauh dengan Allah, Bapak Ibu, biasanya kalau ibadah dan kebaikan males, berat, rasa. Nyuwun sewu, mriki tesih wonten sing kagungan penyakit rasa-rasa. Halo, tesih wonten sing kagungan penyakit rasa-rasa. Kata tiyangipun rawuh. Cobi tunjuk jari. Bapak Ibu nyuwun sewu ya. Jadi ini nanti Pak, ketika nanti dosanya banyak, ketika kebaikan itu males Pak, diajak kebaikan itu males. Berat rasa-rasa ya. Saya berharap dengan halal bihalal ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nanti enteng ibadah, enteng dalam kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, dosa itu menjadikan hati kita keras. Wa qaswatul qalbi min kasratin dzunub. Orang yang banyak dosanya, maka hatinya menjadi keras. Bapak Ibu, ketika hatinya keras, dia diberi nasihat kebaikan, biasanya bantah, biasanya pun ngeyel. Wong dipun ngendikani gurunipun iso tegel muni prek ngoten kok. Nyuwun sewu mriki wonten sing model bantah mboten? Mboten wonten. Saya sedaya nggih. Wong saya mriki nek ngaos kudu dimbluk sedaya. Saya sedaya. Saya nek ngaos kudu dimbluk niki Pak Dianto ya Allah ya. Niku jari ku tawaduk napa ngantuk ya. Muhammad dan Muhammad. Dosa itu menjadikan hati kita keras, sulit untuk dinasihati. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika dosa itu semakin banyak, maka akan menutup hati kita. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan seperti itu, maka akan menutup pada hati-hati mereka orang-orang kafir karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu, khatamallahu ala qulubihim, maka Allah akan menutup hatinya, menutup pendengarannya, menutup matanya karena dosa-dosa mereka. Jadi dosa itu menutup hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika hati itu tertutup oleh dosa, saya ibaratkan ini gelas ada tutupnya. Gelas ada tutupnya. Cobalah, ketika hati tertutup oleh dosa Bapak Ibu, maka hidayah Allah akan turun kepadanya. Begitu turun, seret. Wong ini ada tutupnya, mentok ditutup. Tik, mentok ditutup. Hidayah Allah nembus dalam hatinya tidak. Ketika dia berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon pada Engkau ya Allah. Doanya naik, seret. Lalu ini ada tutupnya, mentok ditutup. Tik, doanya nembus ke hadirat Allah. Bukan Bapak Ibu, pramil orang yang banyak dosa, sulit dinasihati, hidayah Allah tidak bisa menembus dirinya, doanya tidak terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila kersane hidayah Allah gampil lebeting ati, donga nebus kersanipun Allah, tutupipun kedadipun tiga. Pun paham? Napa? Ditaruh paham. Jenengan kemalah kemendung Bapak wis kalau pakai tutup itu berbicara dosanipun dipun taubati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bapak Ibu, yang keempat, ini pentingnya halal bihalal Bapak Ibu. Nggih, betul. Yang keempat, dosa itu akan menjadikan sababiyah turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika murka Allah turun, yang turun bukan rahmat kasih sayang,
tapi balak musibah. Bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, ketika umatnya Nabiullah Nuh alaihi salam tidak taat Nabi Nuh untuk menyembah pada Allah, akhirnya Allah memberikan musibah bencana 40 tahun tidak ada hujan. Nah, bencana 40 tahun tidak ada hujan. Oh, Bapak Ibu nyuwun sewu panjenengan bayangke ta, setunggalipun daerah 10 tahun mawon tidak wonten Jawa. Kinten-kinten ingkang kedadosan punapa? Kekeringan kita betul Pak, itu nggih sami ya Allah Bapak Ibu. Maka bencana. Nah, ketika bencana itu Nabiullah Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya Allah, tak dongake muga-muga mriki dipun turuni rahmatipun Allah sedaya. Kita dibacakan ayat Allah, ingat kepada Allah. Amin Allahumma. Niku sae Bu, kula niku nate pengawasan salah penyono Bu, Bapak. Kula badhe maos Quran Pak, wonten ibu setunggal nyawur iku buanter. Allah. Kula kan remen Bu, jenengan kok sae. Ternyata munine Allah niku campur kalih angop. Campur kalih angop. Subhanallah sallallahu Muhammad. Apa kata Nabiullah Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, adanya bencana ini loh karena dosa-dosamu kehadapan Tuhan kalian semua. Faqultu astaghfiru, ayo kalian beristighfar, mohon ampunan pada Rabbmu yaitu Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu zat yang maha agung ampunannya. Ketika kalian minta ampun pada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang deras barokah. Apa artinya? Ketika bertobat pada Allah, maka doa kita akan terjawab, hajat kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mugi-mugi bagian iki dipun ijabahi hajatipun sedaya wonten nggih. Amin Allahumma. Yang kedua, Bapak Ibu, dosa itu menutup hati. Kedua, wa yumditkum bi amwal. Ketika kalian istighfar mohon ampun pada Allah, Allah akan melapangkan harta benda. Allah akan melapangkan harta benda. Jadi dosa niku nutupi dalanipun rezeki. Oh, jadi nek nyuwun sewu pangendikanipun Kiai Sepuh Kudus niku Simbah Kiai Haji Arwani niku ngendikake dosa niku minangka teyeng. Nyuwun sewu teyeng itu cara mriki napa? Karat nggih, wesi neyeng. Jadi besi itu berkarat. Tapi basa Wonosobo niku beda lho. Inyong ora teyeng. Aku ora kuat. Dosa itu teyeng Pak, kotoran. Oke, itu menyumbat dalanipun rezeki. Yang ketiga, wal banin, ketika kalian istighfar tobat pada Tuhanmu, Allah akan memberimu anak-anak yang solih dan solihah. Bapak Ibu nyuwun sewu, wonten bocah sing kandhanipun angel. Wonten. Nyuwun sewu nggih, wonten bocah niku kandhanipun angel. Tolong jangan menyalahkan bocah-bocahipun. Ning priksani sifat akhlak lan pendidikanipun tiyang sepuh, sebab kacang ora ninggalan jarang kejawi kacang atom. Wassalamualaikum Muhammad. Ketika anak itu nakal, kita periksa, ya Allah, apakah dosa-dosa saya ya Allah sehingga anak-anak ini nasihatnya sangat sulit ya Allah. Ketika kita mohon ampun pada Allah, nanti Allah yang akan membuka dari hati anak kita, anak-anak kita. Bapak Ibu, dosa niku napa dadoske putra-putra dados dipuji kangge muji kangge kita. Oh, nomor sekawan. Wa yaj'al lakum jannah. Ketika kalian istighfar mohon ampunan pada Rabbmu, maka Allah memberimu kebun yang subur, makmur, ijo royo. Jadi Bapak Ibu, niki nek cara Jawi nggih nuwun sewu.
tiyang ingkang istighfar ngersanipun Allah ndadosaken astanipun adem. Ndadosaken astanipun adem. Nyuwun sewu, Bapak Ibu priksa asta adem. Asta adem kuwi ngeten lho. Nandur-nandur urip. Ingon-ingon urip. Nyambut damel lancar. Lho, yang dipegang barokah. Astanipun adem. Jadi yang dipegang dikerjakan itu akan menjadikan tumbuh barokah. Beto nek banyak dosa dereng tobat belum halal bihalal. Astanipun panas. Nyambut damel apa? Nandur-nandur mati. Ingon-ingon mati. Nyambut damel angel userep yang dipegang boten barokah. Bapak Ibu nyuwun sewu, wonten asta panjenengan generasi muda Indonesia wonten genggaman asta panjenengan. Nek kepengin barokah, ayo gurunya piyambak. Berarti yang sepuhipun piyambak, bersihkan diri kita biar nanti mendidik anak menjadi anak yang barokah. Astanipun adem. Nyuwun sewu jubile, astanipun dipun cepeng piyambak. Adem napa panas? Malah izin ya. Iki Pak ya Allah, saking asta panjenengan Pak niki mangke bakal ngumpulaken generasi kula. Dadi dimulai dari gurunya yang bersih, nanti orang tuanya yang bersih akan tumbuh generasi-generasi yang bersih. Sing dicepeng barokah. Sallallahu Muhammad. Wa yaj'alakum anhar. Allah menjadikan untukmu sungai yang baik dan mencukupi. Apa artinya? Kebutuhan kesehariannya dicukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nggih mugi-mugi mangke dingapunten Allah sedaya ngoten nggih. Nah, syarat yang kedua niki lho. Dosa niku fima bainaka wa bainan nas. Dosa kita di antara sesama manusia. Hari ini selesaikan dengan acara halal bihalal. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten istilah Jawi niku luar biasa. Wonten istilah kupat kalih lepet. Kupat lepet niku dipun gekek teng Kudus, dipun gekek teng hari ke-8. Hari ke-8. Kemarin Idul Fitri ini pun hari Senin. Kupat lepetnya hari Senin. Oh, damel betul. Pundi kupat. Oke. Bapak Ibu selamat. Nggih, kata. Tumbas. Kupat kerata basanipun aku lepat. Dadi niki mangke panjenengan niat halal bihalal kedah rumaos sawiranipun kagungan lepat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam yang manusia pasti mempunyai kesalahan. Makanya dalam bahasa Jawa nama ini pun menungso, menus kakean. Apa yang menjadikan manusia banyak berbuat kesalahan? Hawa nafsu, Bapak Ibu. Akalnya kalah dengan hawa nafsunya, nuraninya kalah dengan hawa nafsunya, keinginan yang tidak terkendali, ambisi yang tidak terkendali, akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya hawa nafsune dilep sing rapet ndamel lepet. Hawa nafsune dilep sing rapet ndamel lepet. Talinipun lepet, cara nggone kula krandon niku naminipun tutus. Tali lepet cara dijenengan napa Bapak Ibu? Plus. Tutus. Mriki ndak wonten tali lepet besek disuwek-suwek. Pernah ibu-ibu milenial Pak, tali lepet niku rafia. Tali lepet niku napa? Rafia niku namanya lepet milenial. Taline napa? Rafia. Meneh iki kula pengasan teng ngene Karanganyar Pak, niku malah ekstrem malih. Taline lepet niku malah kawat bendra. Sing encengi ngangge tangan. Tali lepet niku namanya tutus. Apa tutus? Dosa-dosa, kesalahan yang sudah terlanjur kawetu. Ayo cepat-cepat diputus. Wa antakzima ala alla ta'uda. Kita berniat jangan sampai mengulangi lagi. Lukis nggih lukis, aja sing aneh-aneh. Sing wis nggih wis, ampun diwangsuli. Bapak Ibu nggih pasang telepon, ampun dipodhot-podhot kabele sing pun nggih pun ampun diterus terus dibuka lembaran baru. Ngoten nggih terakhir nasihat terakhir.
Nanduk nek matem kupat aja mbok oceki. Niki nasihat yang kuno Pak niki. Mbak niku nggih, kalau makan kupat jangan mboten usah dioceki ngeten nggih. Nek pesen kula mboten usah dilek sak blarake nggih ampun gitu nggih. Caranya gimana? Kupat niku sigaro tengah bukao. Iya. Apa artinya? Ketika habis memaafkan halal bihalal, kalau tak percaya, belahlah dada. Putih, halus, mulus, tidak ada rasa yang mengganjal di dalam hati. Nyuwun sewu, Bapak Ibu, nek bikat kupat biasanya pun putih apa perentul-perentul? Putih, sae. Nek kupatipun dalamnya keperentul-perentul, ngalamatnya kurang bersih. Berarti gini, halal bihalal memaafkan hanya lapis ning lambe dereng tumus sak jerone ati. Budi lepat kula ngersa jenengan nyuwun pangapunten Budi. Iya tak ngapura. Nyuwun Pak iya tak ngapura. Lesane ning atine kowe kok wani pisan kas wawas. Itu kalau dibuka hatinya berendul. Bapak Ibu nggih nyuwun sewu niki mangke ngeten nggih. Niku gratis. Kok buka biar niku ayo iki lho resik tenan. Bapak Ibu, apa hikmahnya? Ketika hati itu bersih barokah saling memaafkan, pertama, wajahnya ketika hatinya bersih, wajahnya akan bersih. Dalam bahasa Jawa, wonten sing naminipun ulat. Ulat itu cara mriki napa? Mboten ulat. Pelaupan. Wong iku ku ayu ning ulate. Peteng. Ulat. Cahaya wajah, raut wajah. Sekarang namanya pun aura. Dalam ibu-ibu kecantikan namanya inner beauty, kecantikan wajah yang tumbuh dari dalam hati. Bapak Ibu jujur mawon, al-dhahir yang dulu alal batin. Ketika orang itu gembira, bingah, biasanya pun wajahipun bersinar cerah. Kita betul gini. Ini suasana hati Pak, ya Allah. Maka akan menjalar ke keadaan sekitar. Ketika hati ini pun bingah, maka wajahnya akan cerah. Ketika hatinya susah, wajahnya cemberut, kita apa busem kita betul. Iki sami toh. Ketika orang itu hatinya senang, nyaman, bila ketemu senyum. Betul. Tapi ketika hatinya dendam, bila ketemu merenggut. Bahasa ini apa? Merenggut Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu yang saya buat ini kita butuh hidup itu. Maka bahasanya apa? Jadikanlah. Jadi Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ciptakan suasana surga dalam lingkungan kita. Yang penting swarga niku lho Pak, kepanggih niku ya Allah, wajahipun swarga niku wujuhun yauma idzin nadhirah, wajahnya cerah bercahaya. Ketemu mesem, ketemu mengucapkan salam. Alhamdulillah niki Bapak Haji Sudiarto, niki Bapak Ibu mriki niki wajahipun cerah sedaya. Kalau yakin ini semuanya ahli surga. Sing bapak wajah padu, sing ibu wajahipun putih. Ahli swarga. Sing kakung cerah, sing putri putih, ahli swarga. Amin Allahumma amin. Padahal asline wedaan. Amin Allahumma. Bapak Ibu niki nanti nggih, ayo kita jadikan suasana surga dalam lingkungan kita. Pertama apa? Wajhun malihun, wajahnya cerah. Yang kedua, orang itu bila hatinya bersih, maka ucapannya akan bersih. Bapak Ibu, makanya Rasul itu wayabda'u man laqiyahu bisalam. Ketika bertemu sahabat, Rasul memulai ulo salam. Salam doa, assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah pada kalian semua. Bapak Ibu, tiang kepanggih kok purun dongake sae, mencerminkan hatinya sae. Kita betul ini. Kira-kira nyuwun sewu ketika ada dendam, nek kepanggih purun dongake sae, buruk salam kepanggih kuting mlekos kali swamber blek. Iki lho Pak, yo hati yang bersih karena halal bihalal, maka akan tumbuh ucapan-ucapan yang
bersih. Bapak Ibu, napa niku laisal mukmin bita'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Bukan termasuk orang mukmin yang sempurna yang ucapannya nyuwun sewu suka mencela. Betul. Walal la'ani dan suka melaknat. Walal fahishi ucapan yang kotor-kotor. Walal badi dan ucapan yang jorok-jorok. Jadi mukmin yang sempurna niku mboten nate ngendikane ngendikane suka mencela orang. Nyuwun sewu mriki wonten sing senengane maido mboten? Bravo. Keduna napa sing napa biasanipun niki sing rawuh lenggahe sisih pundi? Ora sih. Bila hatinya bersih, ucapannya akan bersih. Bapak-bapak, Ibu nggih, Rasul itu pernah dimintai sahabat. Ya Rasul, ud'u ala musyrikin. Rasul, orang musyrik yang menganiaya kita, sudah doakan dilaknat saja ya Rasul. Apa kata Rasul? Inni lam ab'atsu la'ana wa innama bu'itsu rahmatan. Aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus untuk memberi rahmat. Bapak Ibu nggih panjenengan minangka dados guru gantosipun tiyang sepuh putra kangge panjenengan ing sekolahan, panjenengan minangka kangge wakilipun Allah wonten alam donya. Saya diutus bukan untuk melaknat, tapi diutus untuk membawa rahmat. Ya subhanallah, dongake mugi-mugi ahli swarga sedaya. Yang ketiga, ketika hatinya bersih, maka akhlaknya akan bersih. Dan itulah akan jadi orang yang akan menjadi penghuni surga. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Mungkin Bapak niki makin tambah saya sedaya Bapak Ibu nggih. Yo ngeten nggih, dendam itu bagikan bara Bapak Ibu. Jadi dendam sering niku niku kados mawa teng jerone ati. Ngempet mawa niku biasane mesam-mesem apa merengut. Merengut. Apalagi niki bejang teng akhirat itu wajah hanya dua, yang cerah bersih surga, yang hitam merengut neraka. Mulai sing senengane merengut neraka atau satu ya bapak ini Pak, ciptakan suasana surga dalam lingkungan kita. Mungkin kalau kita bersih sedaya ngoten nggih, dosanipun bersih, hatinya bersih, ucapannya bersih, wajahnya bersih, akhlaknya akan bersih, dan tidak akan masuk surga kecuali sesuatu yang bersih. Mungkin baldatun thayyibatun barakun ghafur. Muga-muga makin ditambah lancarnya pengastanipun suasana nikmat SMA 1 Kudus ngoten nggih, mangke dikampilke sedaya dening Allah, pembahasan iso mletik tanpa sutang, makmur tanpa larang, jajan tanpa bayar. Pak Imam malah. Setengah ini gratis saja. Pak Imam malah. Begaten Bapak Ibu, mugi-mugi sing nglatoraken iki mangke wonten manfaat barokahipun. Dadi niki mangke ngaten nggih, panjenengan nek musafahah ngoten nggih, nek boten nggih ngapurancang diniati bersalaman walaupun tidak bersentuhan. Mangke niati mawon Bapak Ibu, kula nyuwun ngapunten panjenengan sampun kula ngapunten. Mangke niatipun ngoten nggih, kula nyuwun ngapunten panjenengan sampun kula ngapunten. Lagi namanya halal bi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hasfil maqasidana, keluarga besar SMA Negeri 1 Kudus, ya Allah hasfil maqasidana, maqasidad dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik fi umrina wa barik fi rizqina wa barik fi ma'isyatina wa barik fi ahli baitina wa barik fi auladina wa barik fi dzurriyyatina wa barik fi talamidana. Ya Allah, keluarga besar SMA 1 Negeri Kudus, ya Allah wa barik fi talamidana wa barik fi kulli syai'in lana, ya Allah bi rahmatika ya arham Rahimin. Allahumma ij'alna minal a'idin al-faizin al-maqbulin waj'alna min ibadikal maghfurin as-salimin wa adkhulna fi zumrati sholihin al-marzuqin wa ba'idna min makayidi syayatin wa kullu amin wa antum bi khair. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
bi barokatil Fatihah.